Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, senang sekali saya Lydia Nadifa hadir menemani Anda dalam program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Program ini dikhususkan untuk Anda sebagai media informasi kegiatan pemerintah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Mitra Kominfo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Wardiyah didampingi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banjar Riza Dauli menghadiri kegiatan Gemar Ikan atau Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan dalam rangka Hari Ikan Nasional 2020 di Desa Padang Panjang, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Peringatan Hari Ikan Nasional 2020 tahun ini mengusung tema Makan Ikan, Tingkatkan Imunitas Lawan COVID-19, Cegah Stunting. Hajah Raudatul Wardiyah berharap masyarakat Kabupaten Banjar dapat membiasakan diri mengkonsumsi ikan, khususnya kepada ibu-ibu, untuk membiasakan anak-anaknya gemar memakan ikan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Wardiyah didampingi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banjar Riza Dauli menghadiri kegiatan Gemar Ikan atau Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan dalam rangka Hari Ikan Nasional 2020 di Desa Padang Panjang, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Hajah Raudatul Wardiyah mengatakan, melalui peringatan Hari Ikan Nasional 2020 yang pada tahun ini mengusung tema Makan Ikan, Tingkatkan Imunitas Lawan COVID-19 dan Cegah Stunting. Ia berharap kepada masyarakat Kabupaten Banjar agar dapat membiasakan mengkonsumsi ikan, khususnya kepada ibu-ibu, agar membiasakan anak-anaknya untuk gemar memakan ikan. Masyarakat kita Kabupaten Banjar membiasakan ikan. Sebab kalau ikan di sini banyak kan ikan di sini. Jadi dikasih pengertian sama ibunya. Mudah-mudahan bisa menyajikan ikannya dengan biar banyak lah, biar anak-anak makan ikan biar banyak. Kalau dulu kan semboyannya kan hari, tapi kan sekarang beda. Jadi biasakan anak-anak kita makan ikan supaya cerdas, pintar, mengurangi kolesterol juga kalau orang tua. Anak-anak itu butuhkan ikan. Mudah-mudahan kedepannya nanti anak-anak kita jadi anak-anak andalan. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banjar Riza Dauli mengatakan, kegiatan Gemar Ikan merupakan salah satu gerakan moral yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perikanan sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya memakan ikan. Karena bagaimanapun, Kabupaten Banjar adalah salah satu lumbung dari perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan. Riza Dauli menambahkan, dengan memakan ikan, menghilangkan paradigma orang-orang dahulu bahwa memakan ikan itu adalah cacingan, dan itu sepenuhnya adalah tidak benar. Karena bagaimanapun, ikan sangat diperlukan, khususnya pada 1000 hari kehidupan dari kehamilan hingga anak berusia 20 tahun. Ini adalah acara gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Nah, ini adalah salah satu gerakan moral yang dari pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar di kegiatan Dinas Perikanan. Ini adalah sarana untuk mengedukasi masyarakat pentingnya memakan ikan. Karena bagaimanapun Kabupaten Banjar ini adalah salah satu lumbung dari perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, harapan kita dengan makan ikan ini kebutuhan gizi dari anak-anak, dari orang dewasa ini dapat terpenuhi, khususnya dari protein karena sebagaimana kita ketahui ikan ini banyak mengandung protein. Nah, mungkin harapannya dengan adanya kegiatan ini masyarakat menjadi lebih sadar bahwa makan ikan itu penting. Jadi selain itu juga untuk menghilangkan paradigma orang-orang kita bahari, orang-orang kita dulu bahwa makan ikan itu cacingan. Itu sepenuhnya tidak benar. Karena bagaimanapun ikan sangat diperlukan, khususnya pada 1000 hari kehidupan. Itu dari kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Demikian. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan.
Beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, dalam rangka peringatan Hari Ikan Nasional ke-7 tahun 2020, kegiatan Gemar Ikan atau gerakan memasyarakatkan makan ikan digelar di Balai Desa Mengkau, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiah, didampingi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banjar, Riza Dauli, memberikan masukan tentang pentingnya makan ikan dalam upaya peningkatan imunitas tubuh untuk melawan COVID-19 serta pencegahan stunting. Selain itu, ikan memiliki protein tinggi sehingga gizi seimbang anak bisa terpenuhi dan bisa menjadi anak yang cerdas serta berbudi luhur. Dalam rangka peringatan Hari Ikan Nasional ke-7 tahun 2020, kegiatan Gemar Ikan atau gerakan memasyarakatkan makan ikan digelar di Balai Desa Mengkau, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiah, didampingi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banjar, Riza Dauli, memberi masukannya tentang pentingnya makan ikan dalam upaya peningkatan imunitas tubuh melawan COVID-19 serta pencegahan stunting. Di hadapan para ibu rumah tangga, Hajah Raudatul Wardiah menghimbau agar membiasakan anak-anak mereka untuk makan ikan. Karena diketahui bahwa ikan memiliki protein tinggi, sehingga gizi seimbang anak bisa terpenuhi dan bisa menjadi anak yang cerdas serta berbudi luhur. Memperingati Hari Ikan Nasional, Hari Ikan yang ke-7, dan saya memberikan apresiasi terselenggaranya kegiatan gerakan masyarakat memakan ikan atau gemar ikan dalam rangka meriahkan Hari Ikan ke-7 tahun 2020. Sebagai sumber pangan, ikan memiliki kandungan gizi yang sangat baik seperti protein sebagai sumber pertumbuhan, asam lemak omega 3 dan 6 yang bermanfaat bagi kesehatan ibu dan pembentukan otak janin, vitamin serta berbagai mineral yang sangat bermanfaat bagi ibu dan janin. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banjar, Riza Dauli, juga mengajak warga yang hadir agar mengubah kebiasaan makan ibu-ibu dan anak dengan gemar memakan ikan. Hari Ikan Nasional sendiri diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang memiliki gizi protein tinggi. Selain itu, peringatan ini juga sebagai pengingat bahwa Indonesia memiliki potensi perikanan yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD tentang Raperda Barang Milik Daerah, Raperda Kepemudaan, Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup digelar di ruang paripurna lantai 2 di gedung DPRD Kabupaten Banjar. Rapat paripurna tersebut diikuti Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman, didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman secara virtual di Comment Center Barokah Martapura. Pada penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Banjar, umumnya dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD tentang Raperda Barang Milik Daerah, Raperda Kepemudaan, dan Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rofiki digelar di ruang paripurna lantai 2 gedung DPRD Kabupaten Banjar.
Rapat paripurna ini diikuti Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman secara virtual di Comment Center Barokah Martapura. Pada penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Banjar umumnya dapat menerima dan menyetujui raperda tentang pengelolaan barang milik daerah untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Sementara itu, Bupati Banjar juga menyampaikan pendapat akhirnya tentang raperda pengelolaan barang milik daerah dan 2 raperda inisiatif DPRD Banjar, yakni tentang pendampingan hukum kepada masyarakat miskin dan minuman beralkohol, obat-obatan, serta zat adiktif lainnya. Atas nama pemerintah Kabupaten Banjar, saya mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Banjar atas dukungan dan apresiasi sehingga raperda tentang pengelolaan barang milik daerah ini dapat diselesaikan dengan mendapatkan persetujuan. Seperti yang kita ketahui bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, dan pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Rapat paripurna DPRD akan mengamati banyak saran, masukan, dan pendapat yang kami terima dari pihak DPRD yang telah disampaikan, baik dalam pemandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan pada tanggal 27 November 2019 yang lalu, maupun dalam rapat pembahasan bersama dengan Komisi 2 dan perangkat daerah yang terkait pada tanggal 27 Februari 2020. 5 Maret 2020, 1 Mei 2020, 13 Mei 2020, dan Juni 2020. Kemudian rapat ditindaklanjuti hasil fasilitasi gubernur pada tanggal 21 Oktober 2020 yang lalu terhadap raperda tentang pengelolaan barang milik daerah ini, guna memperbaiki dan menyempurnakan materi raperda tersebut menjadi peraturan daerah terhadap sebagai saran dan masukan yang telah disampaikan, tentunya akan menjadi perhatian dan bahan perbaikan bagi kami. Bupati Banjar mengapresiasi atas 2 raperda inisiatif yang disampaikan oleh legislatif tersebut. Menurut Bupati, pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Banjar menerima 2 raperda tersebut untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Segala upaya yang dilakukan adalah demi kemaslahatan masyarakat dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banjar menggelar rapat persiapan evaluasi tahap 1 dalam rangka program gerakan menuju 100 Smart City di Aula Barakat, Martapura. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, gerakan menuju 100 Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staf Presidenan. Gerakan ini bertujuan untuk membimbing kabupaten atau kota dalam menyusun master plan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi baik untuk masyarakat dalam meningkatkan pelayanan maupun mengakselerasi potensi yang ada di masing-masing daerah.
Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian menyelenggarakan rapat persiapan evaluasi tahap 1 dalam rangka program Gerakan Menuju 100 Smart City yang digelar pada 26 November 2020 mendatang. Acara ini dibuka Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman didampingi Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Diskominfo Standi Kabupaten Banjar Cornelius Kristianto di Aula Barakat Martapura. Sekda Banjar mengatakan bahwa Gerakan Menuju 100 Smart City merupakan program bersama Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan. Gerakan ini bertujuan untuk membimbing kabupaten kota dalam menyusun Master Plan Smart City agar bisa memaksimalkan pemanfaatan teknologi baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah. Hilman juga menjelaskan target pencapaian menuju Smart City yakni Smart Governments, Smart Branding, Smart Society, Smart Lighting, dan Smart Economy. Dari perkembangan master plan tersebut bisa disampaikan dengan data-data fakta dan juga bukti pada saat evaluasi nanti. Sudah tercampur di master plan Smart City kita terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah. Demi memantapkan pembangunan Smart City Kabupaten Banjar dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintahan, dan efisiensi kebijakan publik. Nah, di dalam master plan Smart City kita itu ditetapkan visinya adalah mewujudkan Martapura, Kabupaten Banjar sebagai daerah Intan Barokah. Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Diskominfo Standi Kabupaten Banjar, Cornelius Kristianto mengatakan, Kabupaten Banjar merupakan bagian dari 100 kabupaten kota yang lolos asesmen dalam urutan Gerakan Menuju 100 Smart City dengan konsekuensi apa yang sudah disepakati sebelumnya, yang dituangkan dalam masa depan Smart City dan akan dievaluasi pada 26 November 2020 secara daring. Chris menambahkan, dalam Smart City, peran masyarakat juga sangat penting, karena Smart City tidak harus masalah IT, tapi apa inovasi-inovasi dari masyarakat agar bisa diterapkan dalam rangka kenyamanan hidup bermasyarakat dan juga bernegara, seperti dari segi pelayanan publik, lingkungan, ekonomi, dan sebagainya. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, wisata Khatulistiwa yang ada di Desa Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar adalah salah satu destinasi wisata baru yang berdiri di tahun 2019 lalu. Berkunjung ke destinasi wisata ini tentunya bisa melihat pemandangan sawah yang menghijau serta bisa mencari spot foto yang menarik untuk media sosial. Dibukanya wisata tersebut juga bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat setempat yang saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Berikut kami hadirkan informasi tentang wisata Khatulistiwa ini. Wisata Khatulistiwa Desa Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar adalah salah satu destinasi wisata baru yang berdiri di tahun 2019 lalu. Berkunjung ke destinasi wisata ini tentunya bisa melihat pemandangan sawah yang hijau dan juga mencari spot foto yang menarik untuk media sosial. Selain spot foto, wisata ini juga dilengkapi dengan wahana-wahana untuk bermain dan gazebo yang digunakan untuk makan bersama keluarga, teman, atau pasangan dengan menghirup udara segar di pesisir sungai. Pembakar Sungai Rangas Tengah Muhammad Nur menjelaskan, rencananya wisata sungai ini akan dikembangkan lagi ke depannya melalui dana desa dan bantuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar.
Untuk wisata sungai, insya Allah rencananya ada edukasi, ada bakacal, kayak menangkap iwak, kita buatkan lubang-lubang nanti di sungai. Seperti di sini sudah ada kayak kolam, kayak bioplok, kita sudah ada. Dan nantinya ada di belakangnya ada kayak bakacal untuk iwak papuyuk dan haruan. Harapan kita mudah-mudahan tempat yang kita bangun untuk kita jadikan wisata ini bisa membangkitkan perekonomian masyarakat di tempat kita di Desa Sungai Rangas Tengah ini. Mudah-mudahan bisa berwarung ataupun kegiatan-kegiatan di sini. Yang kami utamakan adalah masyarakat kita. Untuk wisata ini sendiri Pak, namanya Pak? Untuk wisata ini namanya yang sudah ada SK-nya itu wisata Katulistiwa SRT. SR itu ada singkatan atau apa? Kalau wisata Katulistiwa SRT, kalau SRT itu nama desa, yaitu Sungai Rangas Tengah. Kemudian wisata sungai ini nantinya juga akan dijadikan edukasi seperti bekacal atau menangkap ikan dengan tangan, biovlog maupun kolam untuk masyarakat setempat dan khalayak ramai yang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Muhammad Nur berharap tempat yang dibangun untuk wisata ini bisa membangkitkan perekonomian masyarakat Desa Sungai Rangas Tengah dan tentunya bisa menarik minat masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan. Adapun tarif untuk masuk wisata Katulistiwa tersebut sangat terjangkau. Hanya dengan Rp5.000 saja, para pengunjung bisa menikmati wahana yang ada di sana. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Saya Lydia Nadifa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ingatlah selalu pesan Ibu, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.